Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup, kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada di seluruh pelosok Indonesia khususnya ya. Kami berharap saudara ada dalam keadaan sehat, senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan dilimpahkan berkat rahmat dan kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada di kesempatan kali ini, kita akan bersaat teduh di episode yang ke-278 kali ini, akan mengangkat satu topik bahasan yang menarik, yakni makna sejati kasih karunia. Nas firman Tuhan terambil dari Surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kalau kita membaca nas firman Tuhan ini secara genap, secara lengkap, kita dianjurkan untuk tidak memegahkan diri, sebab kasih karunia itu semata adalah pemberian daripada Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita terlebih dahulu berdoa untuk merenungkan firman Tuhan di kesempatan kali ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah membaca kebenaran firman-Mu dan sebentar kami mau merenungkannya bersama-sama di dalam saat teduh kami. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, Engkau menuntun dan mengurapi hati dan pikiran kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan berbicara kepada setiap kami, memberikan pengertian, memberikan hikmat dan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita belajar memahami dari makna sejati kasih karunia, menurut saudara apakah definisi kasih karunia itu? Saudara ya, saya tidak akan memberikan definisi kasih karunia karena ada begitu banyak, saudara bisa cek di internet, saudara tinggal ketik apa itu definisi kasih karunia. Namun yang saya ingin tekankan di sini ialah apakah saudara menghargai kasih karunia yang saudara sudah terima ini? Kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan. Kasih karunia bisa menggunakan kata grace, ya, amazing grace, anugerah. Pemberian dari surga, pemberian dari Tuhan, dari Allah kita, yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Itu dia, ungkapan yang paling tepat menggambarkan kasih karunia. Sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, di mana sebenarnya kita tidak layak, tidak pantas untuk menerimanya. Tetapi diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Anugerah itu namanya. Kasih karunia itu namanya. Kalau kita membaca tulisan-tulisan dari Rasul Paulus, ya, beliau ini dikenal sebagai seorang Rabi Saul, seorang Farisi yang begitu ketat belajar dalil-dalil ajaran-ajaran mengenai hukum Taurat dan turunannya. Dia belajar langsung dari kitab Tanakh Ibrani, mana juga dia belajar begitu banyak tafsiran-tafsiran yang ada tertulis di dalam kitab Talmud, kitab pendamping Torah, kitab pendamping Tanakh. Jadi saudaraku, ini orang tidak sembarangan. Dan ketika ia berjumpa dengan terang itu, matanya dicelikan. Sehingga ia bisa encer otaknya memahami bayangan di dalam hukum Taurat mengenai Kristus yang akan datang. Dia akhirnya bisa menjabarkan dengan baik mengenai kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau saudara berpikir bahwa kekristenan itu adalah ajaran Paulus, maka saudara keliru. Itu adalah omongan dari orang-orang yang sebenarnya bukan Kristen. Mereka cuma bilang, oh, kekristenan itu ajaran Paulus, kekristenan itu dibawa oleh Paulus. Padahal bagi kami orang Kristen,
Justru Paulus itu adalah pengikut Yesus. Dia berjumpa secara pribadi dengan Kristus, dan apa yang disampaikan oleh Paulus, sebagian besar, bukan sebagian besar, pesan utama dari Rasul Paulus itu adalah semata tentang anugerah kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Maka selalu salamnya Rasul Paulus itu selalu kasih karunia menyertai kamu sekalian. Kasih karunia di dalam Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Itu juga menjadi salam saya setiap kali saya menyelesaikan khotbah atau renungannya. Bahwa setiap kali saya menyelesaikan saat teduh kita, saya biasa akan mengungkapkan ini. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Saudara tahukah apakah itu kasih karunia? Ya, sesuatu yang tidak layak kita terima. Mungkin saudara akan bisa memahami ini ketika saudara teringat dengan kisah ada seorang yang disalibkan di samping Yesus. Seorang ini adalah penjahat. Ia patut disalib karena ia sudah melakukan suatu tindak kejahatan yang berat. Ya, tidak ada hukuman yang diganjar hukuman mati kalau itu bukan kesalahan yang berat. Yesus diganjar hukuman mati karena dia dianggap menista Tuhan. Ya, karena dia menyatakan seakan-akan ia setara dengan Bapa, setara dengan Tuhan. Ya, dia dianggap menista keyakinan agama Yahudi pada masa itu. Sehingga ia patut untuk dihukum mati. Padahal tidak ada satu kesalahan pun. Ya, Pontius Pilatus bahkan juga menyatakan, aku tidak mendapati ada kesalahan pada orang ini. Tetapi karena ia ingin mendapatkan hati di kalangan pemimpin-pemimpin agama pada masa itu, sehingga akhirnya dia menyerahkan kepada mereka peradilannya bagaimana, dan diputuskanlah dihukum dengan cara disalib. Ini orang tidak bersalah tapi disalib. Orang-orang di samping kiri dan kanan juga berkata kok, kita di sini dihukum karena kita patut dihukum. Tapi orang ini, dia tidak bersalah. Tapi dia disalibkan bersama-sama dengan kita. Dan ada satu ungkapan yang luar biasa dari orang yang disalib di samping Yesus. Bahwa Tuhan, kalau engkau masuk ke dalam kerajaanmu, ingatlah akan aku. Itulah intinya saudara ya. Saudara bisa baca sendiri. Ayat ini tertulis pada momen-momen terakhir. Biasanya Injil itu di bagian terakhir. Yang mulai bagian terakhir itu ada ungkapan ini. Ada seorang yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Dan dia berkata, kalau engkau sudah tiba dalam kerajaanmu, ingatlah akan aku. Lalu Yesus memberikan jaminan kepada orang ini. Pada hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Itu sebuah anugerah. Orang ini sepatutnya dia sudah melakukan tindakan kriminal. Saya tidak tahu mungkinkah dia adalah seorang pembunuh atau perampok yang menyebabkan kematian atau apapun itu. Dan di dalam pandangan hukum sipil pada masa itu dia dihukum, digantung, disalibkan. Tetapi dia percaya kepada Yesus. Pada hari ini Yesus berkata, pada hari ini engkau ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Itu jaminan bahwa orang ini yang bersalah ini dia masuk surga. Itu anugerah saudara, betul nggak? Ada nggak sih kepatutan sampai ia layak mendapatkan surga? Tidak ada saudaraku. Orang ini lebih patut masuk ke dalam neraka. Tapi hanya karena ia percaya bahwa Yesus adalah Raja. Ya, ada dikatakan di situ, dia menyatakan bahwa Yesus itu adalah Raja. Maka ia diselamatkan. Memang sesederhana itu keselamatan saudara ya. Banyak orang menggugat, orang-orang tidak mengenal kasih karunia. Menggugat, kok semudah itu orang Kristen hanya dengan percaya diselamatkan? Ya memang seperti itu kenyataannya, itulah anugerah. Saudara ya, itulah kasih karunia. Saudara, kita tidak perlu menambahkan apa-apa. Bahkan saudara tidak perlu menambahkan seperti konsep orang kebanyakan, memang kita tuh percaya kepada Yesus. Tapi ingat, setelah kita percaya kepada Yesus, kita kembali melakukan hukum Taurat biar sempurna. Maka itu adalah jawaban yang salah. Justru hukum Taurat itu sudah disempurnakan di dalam Yesus.
Oleh sebab itu, ketika saudara percaya kepada Yesus dan diselamatkan, saudara tidak perlu lagi menoleh atau mencari hukum Taurat sebagai panduan hidupmu. Tidak perlu. Karena tidak akan ada lagi pembenaran oleh karena melakukan hukum Taurat. Semata oleh karena iman. Kalau saudara percaya kepada Yesus, memberi dirimu bertobat dan dibaptis di dalam namanya, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara menjadi ciptaan baru. Karena pada waktu itu bukan lagi saudara dibenarkan karena melakukan hukum, tidak. Melainkan ketika saudara lahir baru, saudara menjadi rumah kediaman Tuhan dan Roh Kudus berkenan diam dalam hidupmu. Dan disitulah Roh Kudus akan menuntun hidupmu sebagaimana Ia menuntun Abraham. Berjalan menuju ke tanah perjanjian. Inilah indahnya kasih karunia itu, saudara ya. Jadi kita tidak perlu lagi menuruti hukum Taurat. Tidak, hukum Taurat itu yang empuknya, yang penulisnya itu istilahnya pribadi yang berkuasa itu sudah tinggal dalam hidup saudara. Saudara tidak perlu menoleh ke hukum Taurat untuk cari pembenaran, tidak perlu. Ya, Galatia 5 ayat 4 berkata, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi perhatikan saudara ya. Ketika kita berusaha mencari pembenaran lagi lewat amal, ibadah, kemudian juga lewat perbuatan-perbuatan baik, biar masuk surga, biar layak dekat dengan Tuhan, saudara sudah salah. Berarti saudara belum menerima kasih karunia itu namanya. Atau saudara nggak paham dengan kasih karunia. Intinya, seseorang yang betul-betul sejati, ia menerima kasih karunia, maka hidupnya akan mengalami pembaharuan, akan mengalami perubahan, akan mengalami pertobatan yang menghasilkan buah-buah yang benar dalam hidupnya, saudaraku. Ya, kasih karunia itu tidak layak diterima, tetapi Tuhan berkenan memberikan. Di dalam perjanjian lama, ini kan contohnya sulit, saudara ya, dilakukan ya, karena tadi saya memberi contoh orang yang disalib di sebelah Yesus. Bagaimana saya katakan ini lebih mudah? Karena dia setelah disalibkan langsung mati ya. Dan ia berjumpa dengan Yesus di Firdaus. Semudah itu. Lalu bagaimana dengan saudara yang tidak langsung mati gitu ya? Kan banyak di antara kita menjadi orang Kristen bertobat menerima Yesus kan gak langsung mati ya. Seperti orang yang digantung di sebelah Yesus ya. Kita harus menjalani kehidupan yang masih panjang. Lalu bagaimana? Maka saya mau katakan, ya hidup kita tuh akan jadi seperti Abraham. Dipimpin oleh Tuhan setiap hari di dalam rancangannya, di dalam rencananya, di mana Tuhan membentuk kita hari demi hari di dalam karakter, dalam kedewasaan, di dalam karya dan perbuatan kita. Tuhan menuntun kita di dalam jalannya. Saudara bisa lihat Raja Daud ya. Raja Daud adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Ya, Raja Saul itu dipilih oleh kebanyakan orang. Ya, desakan orang-orang memilih Raja Saul. Dipilih orang yang pas seperti kemauan orang. Tampilannya gagah, ganteng, tampan. Ya, bodinya lebih tinggi daripada kebanyakan orang Israel di masa itu. Betul-betul raja idaman. Sementara Daud ini dipilih bukanlah raja idaman. Dia secara penampilan tidak gagah, saudara ya. Secara penampilan dia tidak terlihat meyakinkan. Tapi Tuhan berkenan kepada Raja Daud karena Tuhan melihat hatinya. Tuhan berkenan kepada seseorang karena ia melihat hatinya. Memang kehidupan Daud itu carut marut ya, dari banyak khotbah-khotbah yang menjelaskan dia ini seolah-olah anak yang tidak dianggap, tidak diakui. Dari saudara-saudaranya ketika disuruh dipanggil semua oleh Nabi Samuel ya, hanya Daud sendiri yang tidak dipanggil dan dibiarkan menggembala kambing domba. Ya, di padang gitu. Sementara kakak-kakaknya semua dipanggil untuk dipilih oleh Raja Samuel. Bukan Raja Samuel, oleh Nabi Samuel. Nah, saudaraku, kita bisa ngelihat di sini ini orang tidak dianggap, tetapi Tuhan berkenan kepada Raja Daud bahkan jauh sebelum dia menjadi raja.
dia Daud saja, saudara ya. Dia setia menggembalakan kambing domba, dan banyak orang berpikir bahwa sembari dia menggembalakan kambing domba itu, dia bergaul dengan Tuhan. Saya percaya dia menjalin relationship-nya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan. Maka itu juga yang dia tulis akhirnya di dalam Mazmur-Mazmurnya. Ya, Mazmur itu bukanlah kitab yang turun dari surga. Mazmur itu adalah curahan hati Daud, ungkapan hati dan lagu-lagunya yang ia gubah, syair-syair yang ia naikkan kepada Tuhan. Ketika Raja Daud menjadi raja, ada banyak cacat-cacat dalam hidup masa lalu Daud yang akhirnya mempengaruhi kehidupannya kemudian, saudara ya. Ya, ada beberapa tulisan yang berkata bahwa kemungkinan Daud ini dianggap anak haram seperti itu ya. Karena dia ada ungkapan, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Dia katakan seperti itu. Ada mazmurnya yang berkata seperti itu. Dia seperti merasa dia adalah anak yang tertolak. Jadi dia mengalami luka batin. Mungkin dia mengalami yang namanya daddy issue atau mommy issue, saya tidak tahu. Dan itu berdampak dalam kehidupannya kemudian, saudara ya. Ketika ia menjadi raja dan besar kuasanya, akhirnya ada beberapa kasus dia suka mengambil istri orang lain ya. Termasuk di dalamnya dia mengambil Batsheba, ya saudara ya, istri dari salah satu prajuritnya yang bernama Uria. Nah, saudara, dengan moral yang seperti Raja Daud, masih pantaskah dia menjadi raja? Pertanyaan saya kepada saudara. Masih patutkah? Seandainya dia hidup di masa yang sekarang di Indonesia, maka kelakuannya yang cacat seperti itu akan membuat dia bisa dimakzulkan menjadi seorang pemimpin negara. Karena dia dianggap mengambil istri orang, dan tidak hanya sampai di situ, dia membunuh suaminya pula. Saudara tentu tahu ini adalah kisah kelam yang dicatat mengenai kejahatan Daud ya. Dia memandang Batsheba dan dia mengingini dalam hatinya. Kemudian dia tidur dengan Batsheba ketika orang sementara bertempur, dan hamillah Batsheba. Dan sebelum ketahuan, ia akhirnya menggunakan segala daya upaya menyuruh supaya Uria itu tidur dengan istrinya, supaya seolah-olah itu adalah anaknya. Bayangkan ya, hal ini tuh sudah biasa terjadi. Kalau misalnya saudara selingkuh dengan istri orang atau dengan suami orang, itu sudah banyak terjadi. Tetapi ada nggak yang sampai membunuh suaminya atau membunuh istrinya demi mendapatkan pasangannya? Itulah yang dilakukan oleh Daud. Apakah saudara tetap percaya bahwa Daud ini disertai Tuhan setelah ia melakukan sedemikian jahatnya? Perbuatannya itu jahat sekali, saudaraku ya. Dan itu dilakukan oleh pemimpin negara loh. Ya, pemimpin bangsa Israel. Dia adalah raja bangsa Israel di masa itu. Ya, saudara ya. Dia meminta ampun akhirnya kepada Tuhan ketika Tuhan menegur dia melalui Nabi Nathan. Nabi Nathan datang kepada Daud sambil membawa nubuat dan pesan daripada Tuhan, teguran daripada Tuhan. Dan kemudian sikap Daud bagaimana? Ia bertobat, ia merendahkan dirinya dan mengenakan kain kabung. Apa yang terjadi kemudian? Lahirlah anak itu, tetapi anak itu kemudian mati. Ya, anak yang dilahirkan dari perselingkuhan itu akhirnya mati. Saudaraku, dan Tuhan mengampuni Daud. Ya, karena apa? Karena Daud mau bertobat. Itu anugerah dari Tuhan yang saudara tidak akan pernah bisa sangkali. Ketika orang bertobat setelah ia ditegur dan ia mengakui kesalahannya dan meminta ampun kepada Tuhan, dia diampuni enggak? Dia diampuni, saudaraku. Dan Daud tetap jadi raja. Seharusnya Daud itu bisa dimakzulkan ya, seharusnya. Tetapi saya tidak tahu ya bagaimana hukum ketatanegaraan di masa itu bagi orang Israel. Apakah orang yang nyata-nyata berbuat dan melakukan tindakan kriminal masih patut jadi raja? Menurut saudara, patutkah Daud jadi raja? Jelas dia tidak patut jadi raja. Bagi saya pun, saya tidak ingin mempunyai raja yang mengambil istri prajuritnya dan membunuh prajuritnya sendiri demi mendapatkan istrinya. Dia tidak patut jadi raja. Dan Tuhan adil dalam hal ini. Tuhan mengampuni kesalahan Daud, yes.
Tapi setelah itu, konsekuensinya harus Daud tanggung. Raja Daud harus mengalami yang namanya gonjang-ganjing dalam rumah tangganya. Saudaraku perlu tahu, Daud tuh punya beberapa istri ya. Daud tuh punya beberapa istri dan juga selir. Dan yang saudara perlu ketahui, beberapa istri dan selir dari Daud ini, ya, ada yang iya, ada yang enggak. Yang enggak tuh yang dibawa oleh Daud pergi dari istananya, sementara yang iya, yang ditidurin oleh anaknya sendiri, Absalom, di depan seluruh orang. Saudara perlu tahu ya, kalau Daud melakukan perselingkuhan itu sembunyi-sembunyi, pembalasan Tuhan gimana? Istri-istri dan selirnya itu, maaf ini memang rada cabul saudara, ditidurin oleh Absalom di depan umum, dipermalukan di depan umum. Kemudian anak-anak Daud itu saling bunuh. Ingat ya, hukum penumpahan darah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, konsekuensi tetap terjadi. Karena Daud sudah mencabut nyawa orang, itu akan dibalaskan di anaknya. Mereka saling bunuh. Makanya Absalom membunuh siapa namanya yang memperkosa adiknya, saya lupa. Ya, saya lupa, Amnon ya kalau tidak salah ya. Saudara belajar lagi sejarahnya ya. Dan akhirnya Absalom melakukan kudeta, didukung oleh panglimanya yang memberontak juga, Yoab kalau tidak salah dalam hal ini. Bukan Yoab ya. Saya lupa. Saudara bisa baca kisah sejarahnya, di mana akhirnya terjadilah kudeta dan Daud keluar dari istananya. Ya, keluar dari istananya. Daud tidak berusaha mempertahankan tahtanya karena dia tahu ini adalah penghukuman Tuhan terhadap dia. Ingat saudaraku ya, Tuhan mengampuni kesalahan Daud, dosa Daud Tuhan ampuni, tetapi konsekuensi perbuatan dosa dan kejahatan yang ia perbuat itu dibalas oleh Tuhan. Jadi ingat, setiap perbuatan itu ada konsekuensinya. Kalau saudara membunuh orang, kalau saudara menjadi seorang kurir narkoba, pengedar narkoba dan lain sebagainya, saudara sudah ditangkap polisi, saudara melakukan kejahatan, dan saudara meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni, Tuhan mengampuni saudara. Saudara diselamatkan. Tetapi maaf, tubuhmu, engkau secara fisik tetap harus menjalani konsekuensinya. Artinya apa? Engkau harus menjalani yang namanya hukuman di penjara. Engkau harus mengalami yang namanya proses pengadilan, di mana perbuatan-perbuatanmu itu harus engkau pertanggungjawabkan. Ya, harus menerima ganjaran, dihukum. Ya, Daud pun dihukum akhirnya. Dia menerima kasih karunia, iya. Tetapi dia juga menerima konsekuensi atas perbuatannya. Daud tidak berusaha berperang mempertahankan tahtanya. Dia lepaskan itu saudaraku. Dia tinggalkan istananya, dia biarkan Absalom memimpin. Absalom terus mengejar Daud. Ya, terus mengejar Daud dalam pertempuran. Dan akhirnya tetap Tuhan berkenan atas Daud. Dan akhirnya Daud bisa mengalahkan Absalom, saudaraku. Walaupun sebenarnya Daud tidak ingin Absalom itu mati. Tetapi akhirnya Absalom itu mati oleh salah satu panglimanya Daud. Saudara mau lihat di sini, pada akhirnya ending kehidupan Daud, ia akhirnya tetap menikah dengan Batsheba. Batsheba menjadi ratunya yang akhirnya dipilih oleh Tuhan, keturunan dari Daud dan Batsheba lah yang bernama Salomo ini, yang menjadi keturunan dari Raja Israel yang berikutnya, Raja Yehuda yang berikutnya, sampai kepada Yesus. Itu lewat garis keturunan Daud, lewat Batsheba, Salomo, dan seterusnya, saudaraku. Inilah yang namanya anugerah, pilihan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Siapa yang bisa menggugat Tuhan ketika ia menyatakan bahwa orang ini berkenan kepada dia? Tetapi ingatlah, kita tidak seperti orang di sebelah Yesus yang langsung mati ya. Kita harus menjalani
konsekuensi kehidupan di dunia ini di mana kita harus mempertahankan iman kita dan menumbuhkan kedewasaan rohani kita ketika kita percaya kepada Yesus. Kita harus mempertahankan iman kita sampai akhir, sampai garis finish. Maka Rasul Paulus berkata, aku sudah mencapai garis finish. Aku sudah memelihara iman, dia katakan. Dia sudah menyelesaikan tugasnya. Itulah bagian kita. Dan mempertahankan iman dan menyelesaikan panggilan kita sampai garis finish itu tidak semudah yang saudara pikirkan. Karena kita masih menetap di dalam daging, kita masih mengalami godaan dan pencobaan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dan semuanya bisa membuat kita kecewa dalam mengikuti Tuhan. Bahkan banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi ingat saudaraku, mari jangan sia-siakan kasih karunia yang saudara sudah terima. Pertahankan itu dan hiduplah di dalamnya. Karena keselamatan itu hanya semata oleh kasih karunia. Sebab karena kasih karunialah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Saya mau berdoa juga buat saudara yang ada di rumah, supaya saudara boleh menerima kasih karunia. Apabila saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang sedang terpuruk dengan keadaan, saudara dihakimi oleh orang-orang sekitarmu, saudara merasa tidak berharga, saudara merasa tidak berarti, mari saya mau mengajak saudara arahkan hatimu kepada Tuhan, dan biarlah engkau memandang Yesus yang sudah menyatakan firman-Nya di kesempatan kali ini. Saudara boleh tundukkan hati saudara di hadapan Tuhan. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, supaya Ia meninggikan engkau pada waktunya. Arahkan hatimu, matamu, pandangan imanmu hanya kepada Tuhan. Pandanglah Dia dan percayalah kepada apa yang Ia katakan. Bahwa Tuhan mengasihi engkau, Tuhan berkenan kepada engkau, dan engkau patut menerima kasih karunia itu. Sekalipun engkau merasa engkau tidak layak menerimanya, maka terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa kepadamu Tuhan, engkau melihat anak-anakmu yang sedang mengarahkan hatinya kepadamu. Mereka percaya kepadamu Bapa. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyatakan kasih karunia melalui penebusan-Nya. Sehingga kami percaya Tuhan, kami pun menerima kasih karunia itu ketika kami percaya kepadamu, kepada apa yang sudah Kau selesaikan di atas kayu salib. Terima kasih karena Kau sudah menebus kami Tuhan. Terima kasih karena Kau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Kami selamat oleh karena kami percaya di dalam iman kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyerahkan nyawanya sebagai ganti nyawa kami, yang sudah membasuh kami, membasuh dosa dan pelanggaran kami dan menyucikan kami menjadi baru. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima semuanya itu Bapa. Dan Tuhan tolong kami agar kami boleh hidup di dalam kasih karunia itu, memelihara kasih karunia itu, mempertahankannya sampai pada akhirnya kami mencapai garis finish Tuhan. Mampukan kami Bapa, apabila kami dituduh oleh kiri kanan orang-orang di sekitar kami yang menjudge kami, apapun pelanggarannya yang kami perbuat Tuhan, kami mau bertobat di hadapan-Mu. Kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama. Sekalipun orang mencibir kami tidak mungkin, tetapi kami percaya tidak ada yang mustahil bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan berjalan menuju kemenangan bersama dengan Kristus dalam kehidupan yang diperbaharui dan terus diperbaharui sampai kami serupa dengan Kristus. Mari saudaraku, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Tidak usah takut, berjalan bersama dengan Dia. Kalau engkau jatuh di dalam perjalananmu, di dalam usahamu mengiring Dia, bangkitlah kembali. Tuhan akan mampukan engkau. 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangkit kembali. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang pekan ini, hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.